Hmm, Kita sama-sama mulai. Alhamdulillah kajian suluk online gelombang ke-13 yang akan membahas tentang Nabi Adam alaihissalam dengan segala pernak-pernik awal penciptaan. Eh, Ternyata bakal panjang kalau saya lihat ya. Ini belum masuk ke cerita Adamnya, baru penciptaan alam semesta. Buat saya, mempelajari ini menjadi lebih paham bagaimana Allah Ta'ala mengatur kehidupan. Dengannya kita menjadi lebih tenang dengan semua pengaturannya gitu. Selama ini kan yang bikin kita bermasalah itu karena ada diskrepansi, ada gap antara keinginan kita dengan takdir yang memang terjadi sedemikian. Bagaimana kita menjembatani itu? Seringkali punya punya doa iya, punya ikhtiar iya, apa namanya? Semua itu harus gitu. Jadi rencana harus ya, seorang mukmin itu harus merencanakan sesuatu, berdoa jelas wajib, ikhtiar juga. Tapi kenyataannya banyak hal dalam kehidupan something's went wrong gitu. Ada sesuatu banyak hal yang tidak terduga. Nah, ini fungsi agama sebenarnya memperkuat seseorang ketika hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan, bagaimana seharusnya kita merespon dan bersikap ya. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini dimulai dengan saya ambil apa namanya referensi dari kitab Sejaratul Kaunnya Ibnu Arabi gitu. Jadi bahwa penciptaan semesta itu diawali dengan satu kata saja dalam Al-Quran. Ayatnya eh, favorit gitu ya, kalau menjadi bagian dari percakapan kita sehari-hari. Buat Allah kan kun fayakun gitu ya. Tapi benar-benar ternyata kalau dilihat di zoom in ini bicara tentang sesuatu yang besar. Jadi memang penciptaan semesta dimulai dari kun. Gitu. Nah, ini pentingnya membaca Al-Quran, betul-betul membaca dari teks aslinya. Karena kalau kita hanya membaca terjemahan, misalkan contoh ya, saya sematkan di sini, contoh terjemahan bahasa Inggris. Ayat bahwa dia hanya berkata kun, kemudian diterjemahkan jadi be, and it is, gitu. Jadilah, maka dia menjadi. Itu hilang sense bahasanya. Memang yang namanya terjemahan, itu nggak pernah ada yang 100% membawa eh, maksud dari penulis asli. Saya sudah puluhan tahun mencoba menerjemahkan sesuatu, itu punya susahnya mengalih bahasakan sebuah aspek rasa ke bahasa lain yang kadang tidak punya padanan kata yang sesuai. Contoh, bagaimana menerjemahkan bahasa takwa, iman, ihsan, susah tuh. Iman begitu diterjemahkan jadi keyakinan berubah karena dalam Al-Quran juga ada yang namanya yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Jadi distorsi. Takwa susah tuh. Jadi udah aja. Kalaupun mau diterjemahkan itu sebagai upaya untuk mendekatkan. Namanya dekat itu nggak akan sama. Jadi di dalam kurung ada kata bahasanya aslinya. Penting untuk melihat penciptaan dari kun ini, melihat huruf Arabnya, huruf Al-Qur'annya, karena kita melihat huruf kaf dan nun di situ. Huruf kaf dan nun. Sebagai latar belakang kita lihat tentang kun ini di dalam Al-Quran itu disebut di 8 ayat yang berbeda. Salah satunya di surat Yasin yang sering kita baca kalau tahlilan, ya kan? Kalau 40 harian, kalau ada orang sakit, itu. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya kalau dia menghendaki aroda itu irodah, kehendak Allah. Jadi di sini ada kata kunci lain. Ada kehendak Allah, dia hanya berkata kun, maka jadilah. Kun fayakun. Jadi segala sesuatu kalau baca ayat ini, kalau kita mengimani satu kata kun fayakun, nggak ada itu orang datang iseng nyolong helm kita, ngirim WhatsApp kayak begitu, gitu ya, menyebarkan rumor macam-macam di kantor,
Hah? Atau trolls in social media, you tell me lah sesuatu yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita, anak bertingkah lah dan lain sebagainya, tidak terlepas dari sebuah hukum kun fayakun gitu. Kita lihat ya di buku itu Sejarahul Kaun, Syekh Ibnu Arabi mengatakan, saya amati seluruh semesta itu adalah pohon, asal cahayanya adalah benih, kata kun. Jadi yang dikatakan semesta itu bukan sekedar bumi, Bima Sakti, triliunan galaksi mungkin. Itu baru alam mulk, alam ciptaan. Nanti ada alam malakut, ada juga alam jabarut. Jadi ada aspek lain di balik itu. Seperti halnya setelan diri manusia, insan, itu terdiri dari 3 komponen. Kita yang dilihat di cermin itu raganya. Tapi manusia punya jiwa. Itu yang tetap hidup walaupun raga habis masa hidupnya, meninggal, dikubur di dalam tanah, menjadi santapan cacing-cacing tanah, habis semua. Si jiwa masih ada di alam barzah. Ruh itu dia kembali lagi. Ruh dari alam jabarut. Dan bisa sesuatu entitas yang menemani si jiwa. Jadi manusia, kita, ini yang harus dibangunkan dalam beragama. Sesuatu yang Pak Wage Rudolf Supratman sudah paham sampai tersemat di lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi dia tahu jiwa, raga itu 2 entitas yang berbeda. Ya. Nah, untuk mengetahui jiwa itu ilmunya di ilmu tasawuf gitu. Jadi ada ulama-ulama khusus, ada ulama fikih yang mendalami tentang perkara syariat dan itu sangat penting. Tapi syariat itu sebenarnya kalau dilakukan dengan benar, sholat, zakat, saum, semua ibadah syariat ya, mestinya membangunkan aspek jiwa yang di dalam itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang penciptaan, ini menarik ketika eh, di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala berbicara tentang pohon, sajaroh toyibah, kalimah toyibah, perumpamaan pohon yang baik dalam surat Ibrahim adalah seperti pohon yang akarnya menancap kuat, dahannya kokoh. Jadi 2 hal, di pohon yang baik itu ke buminya nancep, si dahannya merentang ke langit. Itu 2 aspek. Bumi itu adalah diri kita, jasad, langit adalah jiwa kita. Jadi manusia harusnya seseorang yang bisa menggabungkan 2 aspek kehidupan dunia dan akhiratnya. Jiwa dan raganya menyatu. Karena kebanyakan orang jiwa raganya retak. Si jiwa lumpuh. Akhirnya dia selalu ada kekosongan, kehampaan di dalam dirinya. Raganya sih wow, di masih spa, ya manicure, pedicure, you name it. Dia dihiasi oleh beragam hal dari dunia yang berlebih. Tapi dia kalau tidak pernah mengurusi jiwanya, apapun kesenangan hidup, pleasures di dunia yang dia miliki, yang dia alami, akan selalu ada titik habisnya. Pesta-pesta-pesta habis, ya kan? Apa sih rumah segede-gedenya juga yang kita pijakan di dalam rangka di pijakan 2 kaki ini gitu. Punya rumah 10 nggak mungkin kita be at the same time di 10 rumah, bener nggak? Jadi manusia punya kapasitas terbatas sebenarnya untuk menikmati bahkan dunianya. Nah, hari ini kita akan berkenalan tentang aspek yang tidak terbatas, yang sangat mencengangkan. Dan kita akan mulai dari bagaimana Allah Ta'ala mencipta semesta. Gitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran seringkali ada contohnya ya, Allah mengetahui daun yang jatuh pun di tengah kegelapan malam. Itu hal-hal seperti itu sebenarnya bicara tentang alam semesta gitu. Nah ya, jadi eh, ada yang disebut irodah. Nanti irodah ini kita lihat ke atas ya, plant growth stage. Nah ini, nah jadi em, segala sesuatu katanya.
kami ciptakan dengan qadar, ada kadar-kadarnya. Maka rukun iman qada dan qadar itu salah satu rukun iman. Udah hafal sih ya, tapi begitu dipaparkan, dihadapkan dengan kejadian kehilangan sesuatu ya, yang kita anggap itu valuable, handphone hilang, you name it lah. Eh, Uang pensiun hilang, ditipu orang, kehilangan seseorang yang kita cintai gitu kan. Kadang susah tuh untuk kemudian menjejak bahwa ini qadar yang sudah ditetapkan. Kondisi sakit, ya kan, kondisi hari ini dengan segala pasang surutnya ya. Kadang kita melihat sebagai sebuah kesempitan, kesepian, kehampaan, tapi sebenarnya kalau beriman pada ayat ini, sesungguhnya kami menciptakan sesuatu biqadar dengan takarannya. Sebenarnya kita harus melihat ini sebagai sebuah proses penumbuhan benih alam semesta. Jadi kalau dikatakan benihnya itu cahaya, maka di dalam setiap manusia yang terlahir, siapapun orang tuanya, walaupun kafir sekalipun, tapi dia melahirkan seorang anak manusia, itu terlahir fitrah. Setiap anak yang lahir, tanpa kecuali, apapun kondisi fisik dan lain sebagainya, di dalamnya menyimpan benih cahaya. Dan itu yang Allah Ta'ala, Sang Rabbul Alamin, Sang Pemelihara, atur dengan berbagai kodok dan kodar dalam hidupnya, takdir-takdir yang melingkupi seseorang dari sejak dia lahir. Kenapa macam orang tuanya seperti itu? Kadang bapaknya galak banget, misalkan ya, misal. Atau kehilangan ibunya sejak dia usia 4 tahun, misal ya. Terus dia harus dirawat sama neneknya, atau dirawat sama tantenya. Semua manusia itu beda-beda perjalanan kehidupannya. Yang seringkali kita tidak lihat, itu adalah sesuatu yang dikadar demi benih cahaya bertumbuh dan berbuah eventually pada saatnya. Itu kenapa dalam Al-Quran dikatakan tuh, penghuni surga nanti makan buah-buahan yang berkata, kami dulu makan nih buah-buahan ini. Itu nggak sesimpel mereka makan apel dan dulu makan apel. Buah-buahan yang dimaksud adalah sebuah buah, setiap orang itu harus berbuah. Sekarang kalau benih, mungkin seorang ahli bisa tahu ya, ini benih cabai, bedanya benih cabai sama benih jeruk, sama benih, I don't know, you name it. Aku sih nggak bisa bedain tuh, karena kecil-kecil semua. Ya, baru ketika dia ditanam di dalam tanah, pecah kecambah, tumbuh, dahan merentang ke langit, eventually dia berbuah dan benih itu dinamakan dengan buah yang dihasilkan. Atau kalau dia tidak berbuah, kayu lah. Benih pohon cendana, benih pohon apa gitu. Itu benih. Jadi ketahuilah ketika bicara tentang penciptaan semesta, kita sebenarnya sedang disimpan di dalam dunia. Cuman sekali-kalinya nih, we have only one shot. Makanya jangan main-main, waktu bermain udah selesai gitu ya. Ini kita udah uban udah tumbuh nih. Satu uban tuh pengingat, halo, kita makin mendekat alam barzakh. Itu kuburan udah siap. Udah disiapin belum? Gitu. Jangan sampai kita megap-megap. Malaikat maut datang, udah nggak bisa ditunda lagi. Dan kita menyesal, aduh kenapa ya waktuku nggak aku gunakan untuk ini itu. Uang terlalu banyak ditumpuk, tahu gitu aku sedekahin sebagian misalkan. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi kalau bicara tentang pohon, kita bicara tentang sebuah pertumbuhan. Nah, lanjut kata Ibnu Arabi, dari benih itu muncul dua dahan yang berbeda tapi berasal dari satu pokok, yaitu irodah, irodah dan kudrah. Jadi ada keinginan Tuhan, ada kudrah kuasanya. Ini yang melandasi pergerakan semesta. Itu yang membuat bahwa seharusnya kalau seseorang tawakal sama Allah dan yakin iman nih Allah tidak menzalimi saya, maka di balik semua ketetapan Allah pasti yang terbaik. Begitu yang dia lihat. Karena ini datang dari iradah dan kudrahnya. Nah, ini yang menuntut sebuah akal hati harus nyala tuh. Karena cuma mengandalkan akal pikiran ini, walaupun dia sudah ditempa dalam pendidikan S3
sampai esteller sekalipun nggak akan kena. Dia nggak bisa membaca gimana nih cara Allah mengatur takdir. Banyak tuh yang pusing nggak mencari Allah, kemudian akhirnya mendustakan bahwa dia yang ada di balik semua itu. Jadi akal dalam itu yang digambarkan dengan pertumbuhan pohon itu tadi. Kita lihat ya, contohnya tentang irodah. Itu di surat Al-Baqarah 185 nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata-kata yang pakai warna biru ya. Kalimatnya yuridu. Itu tentang irodah, tentang kehendak Allah. Jadi Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusro wala yuridu bikumul usro. Di yusro, usro. Kita ingat fa'inna ma'al usri yusro. Setelah kesukaran ada kemudahan. Jadi itu sesuatu yang berkelindan dari irodah, ada kudrahnya. Kesukaran yang suka kita jauhi itu, kita kan paling nggak mau susah hidup ya kan, kayaknya semua aman, semua lancar, tabungan penuh terus gitu ya. Apa yang kita doakan terkabul terus, ya nggak kaci gitu. Karena bukan begitu cara semesta bekerja. Namanya juga dipergantikan siang dan malam. Dalam Al-Quran dikatakan dan dalam pergantian siang dan malam. Rasulullah pun mengatakan dalam hadisnya, siapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit. Jadi ada pergantian dalam hidup itu. Ini salah satu prinsip yang kita harus pahami. Jadi begitu kita merasa, aduh, kok aku sakit gigi ya? Oh, mulai. Padahal 5 tahun ke belakang nggak, terakhir sakit gigi itu 5 tahun yang lalu gitu. Dan itu cuma 1 minggu. Ya gitu. Jadi kita nggak, we lose the perspektif bahwa Allah memberi lebih banyak dibanding apa yang kita dera sebagai sebuah rasa kesakitan, sebuah kekurangan, sebuah kesempitan. Kita zoom innya di situ terus. Aku kurang. Padahal kelebihan yang lain dia nggak hitung, dia nggak lihat gitu. Di balik kesukaran ada kemudahan. Itu hukum ilahiyah. Nah, ini hal seperti ini membuat kita harus bersabar ya kan. Oh, kemudahannya tunggu aja waktunya dan lain sebagainya. Itu tentang irodah. Sekarang kita lihat ayat lain tentang kudroh. Contohnya Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi atas segala sesuatu Allah yang mempunyai kuasa, mempunyai ketetapan. Dia yang ACC. Kalau belum dikasih lampu hijau nggak akan jadi bagaimanapun juga. Gitu. Ehm, jadi ada kalimat yang menarik nih dari Syekh Ibnu Athaillah tentang takdir. Nah, dan kekuatan himmah. Wah, ini tiap kata suluk banget nih. Jadi ini pembahasannya agak panjang, tapi ini kalimatnya begini. Kekuatan himmah, sawabiqul himmam, tidak akan mampu mengoyak tirai takdir-takdir. Jadi akdar itu berkaitan dengan kodarnya dia. Takdir-takdir yang melingkupi kita itu kuat banget terkait dengan dia yang punya kuasa. Istilah sawabiq di sini itu terkait dengan kata sabako. Kalau perlombaan gitu. Kan kalau ada MTQ tuh musabaqah tilawatil Quran. Nah, itu artinya perlombaan sabako itu berpacu. Dalam Al-Quran juga ada istilah as-sabiqunal awwalun. Itu dari kata sabako. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang paling awal masuk Islam dalam sejarah diterangkan begitu. Kalau orang lain belum masih bertanya-tanya, masih mikir-mikir, yang lain dia udah langsung aku percaya gitu. Di antaranya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, Siti Khadijah, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Jadi kata-kata sabik itu dalam Al-Qur'an kalau udah, makanya penting melihat tidak hanya terjemahannya, tapi sawabik itu asabik memiliki keutamaan. Ingat di dalam surat Al-Waqi'ah itu as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi manusia itu dibagi jadi 3 golongan. Nanti di pertemuan berikutnya diterangkan tentang Sajaratul Qaun itu ada 3 dahan.
tiga golongan manusia. Al-Waqiah silakan dibuka. Ada golongan kanan, golongan kiri, dan Al-Muqarrabun. Itu menggunakan kata as-sabiq. As-sabiq itu sahabat-sahabat orang yang karakternya cepat berbuat kebaikan. Itu karena ada ruh, ada dorongan dari Allah. Kalau enggak lembam orang itu. Dia menjadi eh, pendobrak, pendahulu. Orang lain masih mikir-mikir, dia udah duluan. Apa yang diperlombakan di dalam kalimat ini? Karena sawabiqul himmam, yaitu himmah. Himmam itu kata jamak dari himmah. Antara himmah dan qadar dan takdir itu seolah-olah diperlombakan. Nah, kalau dalam sebuah pacuan, itu kan keunggulan sesuatu karena ada kekuatan, ada kecepatan. Tapi sebenarnya kecepatan itu berasal dari kekuatan dia. Maka makna sabik adalah orang yang walaupun dia bisa cepat karena punya kekuatan gitu. Nah, itu kita simpan itu. Sekarang kita berkenalan dengan istilah dalam suluk yang disebut himmah. Himmah itu sebuah tarikan kepada Allah Ta'ala. Lawan dari himmah itu syahwah. Syahwat tarikan kepada selain Allah Ta'ala, tarikan kepada dunia, jasad gitu ya. Pleasures itu syahwah. Himmah itu mencari dia. Jadi kalimat ini itu sebenarnya buat para pencari, bahkan kekuatan mencari dia. Aku tuh pengen ya Allah bertobat. Kalau kodarnya belum datang, dia nggak bisa. Bahkan itu buat mencari dia ya, apalagi buat bukan untuk mencari dia. Dan sahabat-sahabat tidak setiap orang punya himmah. Hanya dia yang mendapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala yang kemudian dia mencari-mencari Allah. Dia menjadi kangen gitu sama Allah Ta'ala. Nah, sekarang begini. Karena ini kajian suluk. Dalam suluk, prinsipnya bagaimana kita bisa tune in dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. From moment to moment. Jangan malah kita mendikte Allah. Allah diberdayakan untuk mencukupi kebutuhan kita, si syahwat dan hawa nafsu. Maka Allahnya yang ditarik ke diri kita, nggak bisa. Itu syahwatnya itu yang masih besar. Dengan kata lain, seorang salik, salik itu orang yang bersuluk, itu harus belajar untuk meleburkan diri dalam kehendak Allah Ta'ala. Kosongin. Itu yang kita coba dilatih lewat sholat tuh. Kalau pengen belajar sholat khusyuk, itu harus ada elemen kekosongan. Kosong. Makanya sholat di antara yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud. Karena itu lagi kosong semesta kita. Orang kebanyakan pada tidur sepertiga malam terakhir. Alamnya dikosongkan. Anak-anak tidur semua. Semua kosong. Keinginan kosong. Ya. Disimpan dulu di bawah kaki kita. Kita punya rencana ini itu kosongin dulu. Biarkan Allah Ta'ala yang rise up gitu. Kehendaknya yang muncul. Itu. Karena kalau kita tidak pernah menjadikan sholat sebagai momen kekosongan kita, sulit untuk membaca tuntunan Allah Ta'ala dalam hati kita di tengah-tengah suara-suara yang sangat bising dari hawa nafsu dan syahwat yang senantiasa mendikte. Oh, ke sini aja, ke situ. Takut ini, takut itu. Jadi, kalau manusia tidak punya ruang kosong dalam hati, biasanya akan tertuntun oleh suara yang paling lantang, dan itu biasanya syahwat dan hawa nafsunya. Dan pasti membawa kecelakaan cepat atau lambat. Tapi kalau tujuannya kepada Allah Ta'ala, maka membawa keselamatan. Maka belajar kosong. Itu istilahnya fana. Fana itu kosong. Itu proses melebur semua keinginan kita. Agar kita mengikuti kehendak Allah. Nah kadang Allah merahmati nih. Susah banget nih orang melebur gitu ya. Dileburkan, tuh, dikondisikan. Bikinlah sakit. Udah nggak berdaya dia di tempat tidur itu dia kemudian berpikir oh ya Allah mulai melebur. Nah kalau nggak mau ditarik secara kuat secara keras seperti itu mending banyak-banyak istighfar dari sekarang gitu, mencoba untuk mengikuti keinginan Allah
Karena yang banyak terjadi kita melegitimasi langit demi keinginan pribadi. Nauzubillah min dzalik. Itu yang tidak boleh. Ya, sampai quoting ayat ini itu padahal itu adalah agenda pribadinya. Salik tidak seperti itu. Sahabat-sahabat bayangkan orang yang mau haji itu ya, kan biasanya minta maaf sama orang gitu. Siapa tahu nggak balik lagi gitu kan. Orang yang berangkat ke Baitullah, kalau zaman dulu apalagi naik kapal berbulan-bulan, ini udah susah ya ke sana, mahal biayanya, meninggalkan semuanya dan kemungkinan bisa meninggal di sana. Itu dia meninggalkan syahwatnya, pekerjaannya, bisnisnya, keluarganya, kekasihnya mungkin. Semua dunianya ditinggalkan untuk pergi ke Baitullah dan memutari rumah Tuhan. Nah, itu sebenarnya itu yang diperagakan oleh manusia dalam ibadah haji mestinya secara hakikat dilakukan oleh kita. Karena itu ibadah tertinggi, rukun Islam yang terakhir. Itu satu. Kita coba lanjut dulu dari kalimat ini. Kekuatan himmah tidak akan mampu mengoyak tirai qadar-qadar karena berkaitan dengan dua dahan Allah Ta'ala yang meliputi alam semesta, terdiri dari iradah dan kudroh. Kemudian ada kalimat dari takhriku, itu kharaka artinya mengoyak, menarik nih. Tidak akan mampu mengoyak tirai. Jadi takdir-takdir itu gambarannya bukan pintu besi tebal kayak di bunker gitu. Saking kita membayangkan, oh takdir Allah tuh sudah ajak gitu. Enggak, bayangannya itu seperti tirai. Tapi tirainya sekuat banget ini, nggak tahu apa namanya, kalau di dunia padanan materialnya apa sampai tidak bisa ditembus. Ini bukan bermain kata-kata ya, Sang Syekh, karena memang takdir tuh seperti ini. Jadi persoalannya, jangankan kekuatan syahwah yang ingin selain Allah, himmah pun tidak akan mampu mengoyak takdir Allah begitu. Nih, seseorang pernah datang kepada Rasulullah. Ada hadis laki-laki nih dia datang. Ya Rasulullah katanya. Ini gambaran tidak bisa mengoyak tirai ya. Dia menginginkan seorang perempuan ya, ngeceng gitulah, jatuh cinta sama seorang perempuan. Doain dong buat aku gitulah. Doakan aku ingin menikahi dia, berdoalah untukku. Apa jawaban Rasulullah? Seandainya malaikat Israfil nih, Jibril, Mikail, malaikat Al-Muqarrabun tuh semua, plus semua pemikul arsy, malaikat semua bersama berdoa untukmu, ditambah aku berdoa untukmu, niscaya engkau tidak akan dapat menikahi dia kecuali dengan seseorang perempuan yang telah dituliskannya untukmu. Itu padahal dia punya keinginan ya kan, kita sama gitu, wah pengennya masuk ke universitas itu, kita mencoba menguji apakah betul sudah dituliskan apa tidak. Itu yang disebut kadar-kadar takdir, kadar-kadar maksudnya yang Allah kadarkan kepada kita. Nah sekarang di balik itu kita mesti paham sebenarnya ini karena Allah sang penanam benih yang ingin agar benih itu tumbuh jadi buah. Kita harus melihat dalam konteks itu. Berarti pengkadarannya itu sebenarnya adalah sebuah rahmat agar manusia itu diporsi, diletakkan, disemai di tanah yang paling pas buat benih itu. Karena benih padi kalau ditanam di tanah yang kurang airnya nggak akan tumbuh bagus, gitu, misalkan. Allah yang mau tahu ini jenis benih macam apa, ketinggian macam apa yang cocok, musim macam apa, dan lain sebagainya. Maka dengan kata lain, sahabat-sahabat yang saya sayangi, kehidupan kita, semua takdir yang melingkupi, mungkin termasuk pernikahan dan perceraian, you name it lah, sesuatu yang sudah lewat, itu sesuatu yang dikadarkan. Percaya atau enggak? But by the time kita melihat, oh ini Allah yang kadarkan, langsung nyes deh. Langsung perlahan-lahan
satu episode itu menjadi kita bersaksi ma khalaqta hadza batila. Ini nggak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia. Orang luar lihatnya tragedi, bener nggak? Kasihannya keluarga itu. Tapi hati, oh enggak, Allah ada kebaikan di situ. Memang fenomenanya dibangkrutkan, sama orang tua saya dibangkrutkan. Dulu begitu menghadapi sedih juga gitu ya. Eh, wow, dari kita biasa, saya biasa nge-mall gitu tiap minggu, orang tua tuh saya nunjuk kacamata harga 1.100.000 ini langsung beliin gitu ya. Sampai saya kuliah nunggu orang beli roti tawar 10.000 sahabat-sahabat buat bekal saya. Pernah ngalamin dibangkrutkan. Tapi kalau lihat ke belakang, gara-gara itu mama saya jadi rajin tahajud. Buat saya by all means nggak dan nggak kurang tuh dunianya saya dikembaliin lagi gitu. Kita, nah saya lihat oh iya ya lebih bagus tuh, bagus banget gitu pengkadaran Allah. Nah kadang kita tuh suka berburuk sangka, nauzubillah min dzalik, ya, sama Allah di balik penyempitan itu. Dan tiap orang punya kadarnya, karena togut-togut berhala-berhala tiap orang yang menguasai diri orang itu beda-beda. Ada yang disempitkannya dengan dibuat sakit, dibuat fame atau ketenaran ketenaran pudar gitu ya, itu hits banget gitu. Tiap orang punya hot buttonsnya masing-masing yang Allah Ta'ala Maha tahu. Itu adalah hari-hari Tuhan sebenarnya, di mana takdir seseorang difokuskan sedemikian rupa agar orang itu mencuat sesuatu hal yang di dalam dirinya, sesuatu yang tidak akan pernah muncul kecuali Allah kondisikan dalam kondisi-kondisi itu. Ingat bahwa takdir itu Allah yang menurunkan, bukan nabi-nabi, bukan setan, nauzubillah ya. Allah Ta'ala, dia mengkadar makanan-makanan yang tepat buat jiwa kita. Cuma masalahnya begini, misalkan ya, seseorang tahun ini itu Allah sudah kadarkan, aku akan kasih kamu rezeki 100 juta gitu. Misal ya, misal. Just I need to put numbers. Tapi karena dia belum siap, misal hatinya banyak masalah, masih ke, ke kepancing emosi ini itu ya kan, banyak dengkinya, sombongnya misalkan ya. Jadi Allah Ta'ala lihat, aduh kalau aku kasih 100 juta, ini bukannya disalurkan ke hal yang baik, dia masih syahwat tertentunya masih besar gitu. Pasti larinya ke sana tuh. Maka Allah kasih dari 100 juta jadi 20 juta setahun itu. Itu yang kemudian di-seal sebagai sebuah takdir. Nah, makanya pentingnya apa namanya membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, itu karena rezeki kita terhalang oleh kondisi hati kita sendiri. Itu Rasulullah SAW berkali-kali bilang. Makanya istighfar itu membuka pintu rezeki. Di antaranya, makanya kita nanti jelang tahun depan nih, Ramadan. Itu persiapannya dari sekarang, dari Syawal lalu malah harusnya. Supaya dapat Lailatul Qadar. Nah, itu kita berkaitan dengan kita bicara tentang kudroh, kadar-kadar, ada namanya Lailatul Qadar, itu penentuan kadar setahun penuh. Berjuang betul untuk mencapai itu, orang saum dulu kayak gitu. So kita bisa lihat ya, ini ada sebuah konsistensi dari semua ibadah syariat kepada hal yang akan Allah turunkan. Sebenarnya sahabat-sahabat, yang namanya anugerah Allah tuh kapanpun siap turun. When you're ready gitu. Masalahnya tuh wadah ini. Kalau masih kotor, masih lemah, dikasih segitu, ambruk nanti. Allah yang mau tahu gitu. Kalau aku turunkan sekarang, wah ini kayak saya nggak mungkin ngasih uang 1 juta sama anak 4 tahun. Ngapain? Dia nggak paham uang itu. Nah itulah. Jadi pemberian itu melihat kadar akal yang akan diberi gitu. Allah melihat ini anak masih main-main nih, belum serius. Ya udah kasih seadanya aja. Jadi dalam suluk itu yang kita akan bentuk itu wadah kita, wadah hati. Kalau dia sudah siap, kuat, otomatis turun. Itu hukum alam. Di sisi lain yang penting dalam suluk adalah tidak ngoyo, ya.
Gak usah panik, no stress. Ikuti segala sesuatu dengan sabar, pelan, seimbang. Tartil seperti baca Al-Quran, begitu pula kita membaca kehidupan. Kata Rasulullah, kalau azan sudah berkumandang, kita masih di luar, nggak perlu lari-lari. Sampai kayak gitu loh, nggak perlu lari-lari. Jalan aja. Padahal kan mau sholat nih, nggak perlu lari-lari. Itu menjaga kewibawaan. Kalau kita kan sering ngebut-ngebut sana sini, ngejar ini itu. Jadinya kecelakaan, jadinya lupa, jadinya banyak hal yang miss karena kita panik. Itu sahabat-sahabat kaitannya dengan mendobrak takdir. Kita pengen mendobrak takdir. Kalau masih panikan begitu, berarti belum paham permainan Allah kayak gimana. Panik aja terus. Aduh, deg-degan. Anak gini dimarahin. Mama lagi buru-buru. Nah, jadinya dia tidak merahmati semestanya kalau begitu. Tenang aja, ya udah telat, makanlah konsekuensinya tadi telat perginya. Ya, kalau mau nggak telat ya next time pergi lebih awal. Tahu tahu jalanan macet begini gitu. Nggak usah anak dimarahin, suami diomel-omelin gitu. Jadi kita mesti paham permainan semesta biar kita enak berselancar dalam kehidupan itu. Karena kita akan constantly kita berhadapan dengan tirai-tirai kadar itu. Itulah batas kemampuan diri masing-masing. Kalau tidak kita paham tentang satu ayat ini saja, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita selalu nabrak-nabrak itu ngoyo karena kita nggak paham peta kehidupan. Nah, ada hal yang menarik. Kalau tadi disebut as-sabiqunal awalun, kita juga mengenal fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebajikan. Nah, perlombaan ini tadi ada dua alam ya. Kita ada alam yang terkait fisik dan alam batin. Sahabat-sahabat, yang terkait dengan alam fisik itu terkait takdir. Sesuatu yang 120 hari, kata Rasulullah SAW, ruh, jiwa masuk, ditetapkan 4 hal. Itu udah tirai yang kuat. Umurnya sampai kapan, rezekinya. Jadi ada orang yang rezekinya tuh 1 gelas, ada yang 1 ember, ada yang 1 danau, beda. Memang beda peruntukannya, beda fungsinya. Jadi kalau yang namanya ruang fisik itu dibatasi oleh takdir-takdir yang Allah sudah tuliskan. Itu yang harus kita baca. Jenis kehidupan misalkan ya, lifestyle. Itu mesti kita baca. Contoh dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Sang istri berkumpul tuh, para istri. Meminta tambahan risiko dapur, uang sehari-hari. Rumah tangga Rasulullah itu sangat sederhana sekali. Apa Rasulullah tidak bisa? Bisa. Orang ditawarin sama malaikat, mau aku ubah ini 1 bukit jadi emas, kan bisa untuk dakwah. Benar nggak kalau mikirnya ke sana? Jadi, wow, bisa bangun ini itu, jadi keren gitu. Kalau zaman sekarang mobilnya ini punya private jet buat dakwah. Nah, kan in the name of God. Tapi kata Rasulullah, enggak. Dia tahu kehidupan dia, beliau, sang insan mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus mencerminkan rumah tangga yang bersahaja. Karena ini terkait dengan umat yang banyak. Kan kecil hati tuh orang yang rezekinya kecil lihat Rasulnya, ya iyalah dia Rasulullah, uangnya banyak gitu. Enggak, Rasulullah rumahnya kecil. Dan rumahnya Mbak Ade kayaknya, ya. Ya, eh, tapi di situ kita melihat hal yang luar biasa bahwa kemuliaan batin ya tidak terbatas oleh yang fisik. Sahabat-sahabat, kita nggak bisa mengubah dunia kita. Karena itu yang 4 hal dalam 4 hal yang ditetapkan saat 120 hari di kandungan. Ketika kita di alam rahim sang ibunda, itu sudah written di Lauh Mahfuz. But let me say this. Keyakinan bahwa sesuatu ditulis di Lauh Mahfuz, kalau kita udah bilang ya itu ditulis di Lauh Mahfuz, aduh alhamdulillah itu hidayah Allah Ta'ala. Gak semua orang percaya itu. Believe me. Susah. Kita nggak, we're not talking at the same page. Kalau udah bilang, enggak, we have free will. Ya, yeah, there is free will. Ya, betul.
tapi di takdir, di rel yang sudah Allah Ta'ala tuliskan. So, in essential, there's no such thing as free will. Kita hanya pindah dari rel satu ke rel lain yang sudah ada. Nah, jadi kalau misalkan kadar bentuk fisik, ya udah gitu-gitunya. Hidung begini, udahlah, nggak perlu dioperasi plastik macam-macam. Itu merubah ciptaan Allah, kan nggak boleh. Terima apa adanya. Tapi, nah ini tapi yang indah. Kapasitas cinta, kapasitas takwa, hati yang tawakal, ubudiyah, kerinduan dari seseorang itu bisa meledak setinggi-tingginya. Saya ingat mursyid Bapak almarhum tuh pernah bilang, angsa yang besar, putih, sayapnya lebar, wah kalau dia mengepakkan sayap itu grandeur. Tapi kalau terbang, kalah sama si pipit hitam kecil. Dia lebih tinggi naik ke atas. Itu bisa beda begitu tuh. Kalau masalah terbang itu belum tentu sama physical. Wah, secara fisik dia punya duit banyak nih. Ini. Tapi apa dipakai terbang ke Allah Ta'ala apa enggak? Belum tentu. Makanya himmah, kehendak ingin kepada Allah itu sesuatu yang orang nggak lihat. Kemuliaan seseorang, makanya hanya Allah yang mengetahui. Siapa yang benar-benar mencari dia, hanya Allah yang mengetahui. Sekali lagi, kalau takdir itu beda ruang. Sudah ada contain gitu, rigid. Himmah tidak terbatas. Hubungan antara kita sama Allah Ta'ala. Dengan kata lain, kita boleh datang sedekat-dekatnya, sahabat-sahabat, tidak terbatas. Dunia dialog kita sama Allah Ta'ala tidak terbatas. Unlimited. Nggak perlu pulsa. 24/7. And that is beautiful, isn't it? Kan indah. Nggak perlu perantara. A chamber untuk ngomong. An appointment, you don't need that. Tak terbatas. Mau sedang sakit di atas bed, tayamum. Mau lagi melihat film, oh ingat Allah, nangis. Maka jalan-jalan di mall. Bahkan ya, maaf nih, berhubungan suami istri, ada doanya. Ingat Allah. Lagi di WC, ada doanya. Lihat cermin, ada doanya. Jadi, it's unlimited. Kita bicara sama dia. Hati selalu memanggil-manggil dia dimanapun dengan bebas. Itu. Jadi yang kita kejar, yang disebut fastabiqul khairat, itu yang kita kejar. Karena kalau amaliyah itu kecil, terbatas. Jadi orang kalau misalkan tidak melihat aspek batin, dia akan kecil hati. Ya, coba aku punya motor ya, aku kan pengajian terus. Nah, jadinya gitu loh. Padahal di bumi manapun kita berada, yang Allah kasih segini, ada batasannya, itu kadar. Tapi keinginanku membuncah sekali. By all means gitu. Ungkapkan itu sama Allah Ta'ala. Karena yang dicari Allah. Hebatnya Allah Ta'ala tuh tidak terbatas. Oh Allah hari ini hanya ada di Paris. Nggak mungkin kan. Oh, everywhere. Gitu. Dan amaliyah tuh jangan lihat physical gitu. Jadi misalkan, aduh dia hebat ya sehari bisa 1 jus. Aku, kalau bisa silahkan. By all means. Do it. Tapi kadang dalam kehidupan lagi repot, si kecil sakit dua-duanya, misalkan ya, plus suami juga sakit. You never know. Lagi repot. Sholat rokaat cuma 2 sunnahnya. Biasanya 33 misalkan sehari. Tambah 17 jadi 50. Tapi sholat 2 rakaat dengan linangan air mata, dengan khusyuk, rasanya itu jauh dibanding tinggi nilainya di hadapan Allah dibanding sholat 1000 rakaat tapi dengan hati yang lalai atau malah melihat bahwa aduh gue nih sholat terus. Kan Allah yang mau tahu. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sentuhan-sentuhan kecil itu jangan dipandang remeh. Bukan kuantitas. Jadi ibadah itu kuantitas tuh ada kadarnya. Fisik kita terbatas, ya kan? Ambruk seharian capek gitu ya. Tapi aku tuh pengen pengen tahajud tapi aduh ya Allah, akhirnya dia dada masih bicara gitu, hati hangat, komunikasi sampai tidur. Itu saya pikir indah ya, karena komunikasi dengannya tidak terbatas. Saya pernah naik naik itu tuh, commuters tuh kan, travel dari Jakarta ke Bandung. Udah masuk waktu maghrib,
gitu ya. Dulu belum ada tol tuh. Jadi keluar Bekasi itu mesti macet. Si Pak supir belum nyampe ke rest area, tapi udah mau habis asar, udah deket maghrib. Terus saya duduk sebelah dia kan, lagi ngobrol gini, aduh maaf ya Bu ya, ini saya belum sholat asar, saya sholat dulu. Sambil nyetir, sahabat-sahabat. Lalu saya di situ, terima kasih ya Allah telah memperlihatkan kepadaku sebuah pemandangan indah ini gitu. Dia tidak lupa. Kondisinya lagi nyetir, lihat kiri, kanan, hatinya sholat. Hebat Bapak itu. Saya pikir ya semoga Allah Ta'ala mengganjar ya dengan dia ingat, dia nggak lupa sama Tuhannya. Kondisinya mungkin kita nggak pernah tahu kan nggak usah tanya kenapa tadi nggak dijama ya nggak itu urusan dia lah. Mungkin dia punya repot sesuatu, dia salah perhitungan dan lain sebagainya. Jadi itu ibadah hati sama dia itu tak terbatas, and that's beautiful. Setiap orang punya channel komunikasi yang sebenarnya terbuka setiap saat, dan itu membuat kita aman ya karena Allah Maha mengetahui kita. Makanya itu kalau tanda orang yang ihsan diantaranya makin sering dia berfrekuensinya komunikasi sama Allah, makin intensif, semua hal tanya Allah dulu, semua hal ya Allah boleh nggak ya, boleh nggak ya, bahkan perkara garam di dalam masakanmu gitulah. Nah ya jadi tadi ada hal-hal yang sudah ditetapkan. Kalau namanya ajal itu nggak bisa dimundurkan walaupun sekejap. Walaupun mekanismenya detailnya kita tidak tahu, walaupun dikatakan doa bisa mengubah takdir, ya, atau silaturahmi bisa memperpanjang umur, iya, ada kisah-kisah seperti itu. Tapi begini, dia hanya memindahkan dari takdir satu ke takdir lain. Sebenarnya takdir meninggalnya ada yang hari ini, ada yang 3 tahun lagi. Nah, tergantung nih mana yang lebih dekat. Bisa kayak begitu. Tapi menciptakan yang baru, bikinlah jadi 5 tahun lagi itu nggak bisa. Kan sudah, it's written. Kalau nggak besok 3 tahun, it's either that. Itu kaitannya dengan hadis yang tidak boleh menggambar sesuatu, itu tidak boleh menggambar di luar takdir yang Allah sudah tuliskan sebenarnya. Makanya agama ini disebut Islam karena komponen berserah diri itu penting kalau kita ingin hidup dengan damai gitu. Kan Umar bin Khattab berkata, aku tuh berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu sudah ungkapan dari pengetahuan beliau ketika melihat sesuatu. Tapi bukan berarti juga, ini kan takdir, nggak usah ngelakuin apapun, nanti kalau takdirnya datang juga datang. Nah, itu juga kebodohan kalau bilang seperti itu. Kan Rasulullah bertanya kepada seseorang yang markirin unta tapi nggak diikat gitu kan. Loh kok nggak diikat gitu, nanti untanya kabur gitu kan. Terus si orang itu bilang, ya kan saya tawakalkan kepada Allah Ta'ala unta saya. Kata Rasulullah, ikat dulu, baru tawakal. Jadi ikhtiar dulu ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan tuh sampai ada orang yang berkata gini, kan semua ditakdirkan. Kalau Allah menghendaki aku jadi orang yang baik, ya aku akan jadi orang yang baik. Itu kalimat yang tidak benar gitu. Rasulullah pun marah sama Ali. Dibangunkan dia untuk sholat malam. Terus Ali bilang, ya kalau Allah menghendaki aku bangun sholat malam, dia akan membangunkan aku. Geram ya, bangun. Nah jadi gitu ya, sahabat-sahabat hari ini baru satu dahan nih cerita. Oh, panjang ya. Ini belum belum ranting-rantingnya, belum buah-buahnya, baru satu dahan yang berasal, yang kemudian dari dahan itu mencuat dua hal, iradah dan qudroh. Ini dari pohon penciptaan. Jadi kita mesti tahu kadar-kadar diri. Aku tuh di mana? Apa yang dimudahkan, apa yang disempitkan, gitu ya. Kalau tidak begitu, kita terjebak dalam ilusi. Saya punya ilusi menjadi biduan, gitu ya. Tapi saya tahu kapasitas suara saya nggak bisa kayak Mariah Carey yang 5 oktav gitu. Saya tahu diri lah, lokal, jadinya karaoke lokal. Nah itu, jadi kita mesti tahu, oke, aku nggak bisa ngoyo di situ. Mana yang aku bisa, nah perkuat di situ. Mana yang passionku di situ kerasa ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan passion itu like a river moving in you, kata Rumi. Ada inspirasinya, ada gairahnya, ada ilhamnya, dan lain sebagainya gitu. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah, ya Allah, tunjukkan, tunjukkan. Itu kenapa kita minta ihdinas syiratal mustaqim, agar jangan kita terjebak dalam hal-hal yang membuat kita jauh dari kesejatian diri kita, jauh dari apa yang terbaik
buat diri kita masing-masing karena setiap orang berbeda. Gitu. Nah, sekarang let's have a sharing session. Mbak Ade, baca apa lagi nih Mbak Ade? Hari ini terkait dengan takdir ya. Boleh di-sharing Mbak Ade? Itu Di unmute? beberapa hari yang lalu itu teh dengan Mm-mm. yang ada cerita ke Teh Tessa. Ya. Nah, buku ini sebenarnya belum selesai. Ya loncat-loncat baca buku catatan perjalanan Teh Tessa itu. Mm. Mhm. Pas kebuka, baca dulu tuh kenapa harus menerima takdir. Mm. Ya itu dia bilang eh, seperti jawaban dari Allah gitu. Ada kekecewaan kemarin itu dengan teman yang usaha, Mm. ya diuji kesabaran, udah lama nggak Yes. marah jadi marah karena merasa dibohongi ya. Terus Mhm. ya usaha yang suami dengan adik ipar itu kolaps ya. Sampai Ya. gini, ya Allah kenapa gitu. Sempat yang di titik yang rendah ada cerita ke teteh saya. Mhm. Mhm. Hanya ingat, aduh ini mungkin kesombongannya saya dulu bahwa saya bisa cari uang sendiri, saya bisa hidup sendiri gitu ya. Terus Mhm. baca lagi nih buku. Di situ kata-kata pertama seperti saya tadi cerita bahwa suluh itu yang harus diterima itu ada keadaan yang Allah berikan. Mhm. Di situ berulang-ulang baca, ya kenapa ya harus ditolak? Ternyata kita harus nerima. Semua itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yes. Kenapa menolak itu semua? Di situ langsung astagfirullah, mohon ampun nama Allah teh. Alhamdulillah, ya, ya, ya. Terus gimana perasaan jadi lebih lebih damai gitu, berdamai dengan takdir yang ada. Terus Ya, penyelesaiannya, muamalahnya akhirnya seperti apa? sempat waktu itu ya berapa hampir lebih sebulan sebenarnya hampir 2 bulan ya teh. Ada rasa Hmm. marah itu ada eh, sama ya sama temen ada kekecewaan itu ada. Tapi setelah baca buku ini langsung istighfar ke Allah, langsung ya Allah ingat lagi bahwa Allah tuh nggak pernah ninggalin kita gitu. Innallaha ma'ana. Itu yang selalu ada pegang teh. Hmm. 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 Ya. Ya, ya ini setelah halaman ini kan yang kemarin Tetesa terangin juga menghayati menjadi ibu rumah tangga yang 7 lapis langit saringan amal kita Hmm. bahas di yang kemarin. Ya. Sampai tadi malam kami bilang pokok Teh Tessa bisa membahas ini ya gitu. Atau hari ini membahas soal takdir lagi. Langsung ya Allah terima kasih. Aku makin dikuatkan. Alhamdulillah. Ingat Ya, Teh Tessa selalu bilang Allah kasih jawaban. pasti. Alhamdulillah. Siapa yang mencari akan menemukan. Itu Nabi Isa mengatakan. Siapa yang mengetuk akan dibuka. Jadi kita Itu ikhtiar. kata-kata Teh Tessa juga di Yes. buku catatan Teh Tessa. Nggak bisa Saya, ngomong saya Teh. sendiri udah lupa apa yang saya tuliskan. Ada Teh Tessa tuh Ya. kasih catatan kecil kan di buku Hmm. yang buat beberapa buku buat adik. Hmm. Hmm. Oh Daunin ya, jatuh ya, aja ya. izin Allah Dan gitu ya, saya ingat kan. itu. Betul. Iya, yang mencari pasti akan menemukan. Itu nggak bisa Ya. lupa teh. Makanya ini buku selalu ada di meja gitu ya. Hmm. Jadi setiap kali ada apa-apa gini, oh iya kayaknya waktu itu pernah baca deh, cari lagi. Ya nemu jawabannya. Kalau nggak di dalam Iya, Al-Quran, ya di dalam buku ini. Gitu. iya, Oh, iya, iya. Allah tuh, oh mau Allah Akbar. Nggak bisa ngomong. Iya, ini batu ujian dan ini hebatnya orang-orang yang beragama ya. Begitu berhadapan dengan hal yang di luar skenario dia, di luar rencana dia. Nah, kalau orang nggak punya agama, eh, banyak yang berakhir bunuh diri tuh, atau depresi, atau kecanduan. Karena painful, dia susah untuk comprehend. Gimana ini saya gitu ya membaca ini? Gimana memproses ini semua? Menyakitkan. Bagaimana memproses kematian anaknya gitu misalkan. Ya, koleganya suami saya langsung nggak kuat tuh loncat dari gedung.
meninggalkan istri dan anak yang lain. Sedih ya. Jadi pahami bahwa kita manusia, kita bukan Tuhan. Ada Rob, ya, Sang Pencipta, dan kita hidup tuh di atas papan catur Dia, Ta'ala, dengan aturan main dari Dia. Kita itu di awal tuh bukan entitas yang tidak ada, bahkan tidak ada namanya. Saking nggak adanya itu nggak bisa dinamain. Oh, nggak ada. Kemudian dikasih pinjam jiwa, kasih pinjam ruh, kasih pinjam raga. Sepaket dengan raga itu ada bakat, ya. Yang satu jago matematik, yang satu lidahnya kalau masak sampai dia bisa tahu ingredients apa. Yang satu jago sepak bola kayak Messi gitu. It's given. Tapi orang kan melihatnya, "Ih, aku jago begini karena aku latihan bertahun-tahun." Nah, dia Tuhan nggak disebut-sebut. Maka ada sebuah hidayah ketika seorang bisa bilang, kamu bisa begini, ya itu mah dari Allah lah. Aku bisa menciptakan lagu begini-begini juga. Tuh Melly Guslau tuh bisa begitu. Kalau Allah nggak ngasih tuh, dia tahajud dulu kalau karena tahu, tahu diri, kita tahu diri, bukan aku sih sebenarnya yang nulis, dia yang memberi inspirasi. Nah, itu orang yang tahu diri namanya. Tahu diri bahwa semua kebisaan, semua jagonya kita itu bukan dari Allah Ta'ala. Anak kita pinter, jangan ibunya yang bangga. Siapa dulu dong maknya gitu. Kok jadi lupa Allah? Anak pinter, Alhamdulillah Allah Ta'ala. Ini bisnisnya maju sekali, Bu. Yang ibu pegang ya itu karena kepemimpinan saya. Waduh, kok jadi kepemimpinan? Allahnya nggak disebut. Nah, itu nauzubillah min zalik, orang-orang yang fasik namanya, golongan lupa. Allah dulu. Jadi semua segala sesuatu yang datang ke kita gitu ya. Aduh Mbak, itu kulitnya kok halus banget ya ini karena facial dari itu gitu. Disebutkannya itu. Kalau Allah bikin alergi terus, kulit ngelotok tuh nggak ada tuh kulit kinclong. Allahnya nggak disebut, sahabat-sahabat. Jadi seminimalnya ya, ketika kita menerima segala sesuatu, sadari itu dari Allah Ta'ala. Kan sesimpel gini lah, kita mau makan tuh jarang kok, suka lupa ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kadang malah suka suka tertegun sama teman-teman saya yang beragama Nasrani. Doanya tuh lama, sahabat-sahabat mau doa tuh mau makan. Saya suka bahasa udah keburu di sini. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dia doa gitu kan. Sebelum doa, sebelum makan dia gini dulu. Tuh, 2, 3, 10 detik kita makan, apalagi terhidang nggak pakai basmalah lagi. Nah, itulah jangan kita begitu ya. Itu kan itu adab pada Allah Ta'ala. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Malah Bismillahnya nggak nyampe. Bismillah cuma 2 detik. Teman saya itu kalau doa, aduh, tersentuh saya. Saya dari situ, oh ya Allah, ini adab, ya adab. Oke, Alhamdulillah minggu ini saya mulai membangun toko untuk jualan saya. Di lingkungan saya masih memegang adat Jawa. Kalau mau bangun bangunan harus cari hari yang pas, hari lahir weton dan lain sebagainya. Terus apa nih? Pertanyaan apa nih, Mbak? Udah peletakan batu pertama. Oh, ada yang protes. Kenapa tidak memulai hari-hari yang baik? Saya galau minta ampun, tapi kemudian saya kembalikan. Ya ini di antara, ya pada prinsipnya setiap hari itu baik ya. Memang ada, ya ini panjang sih ya pembahasannya gitu. Jangan sampai kita musyrik menyekutukan hari ini, tapi kan Allah Ta'ala selalu hadir setiap saat gitu. Hari yang baik itu berhubungan dengan banyak hal gitu. Kalau di kondisi Mbak di sini mungkin em, apa namanya, kaitannya konflik dengan saudara ya, karena saudara punya punya keyakinan kalau nggak dimulai di hari yang baik mungkin jalannya rezeki apa bisnisnya jadi nggak baik ke depan gitu. Sekarang gini, karena berkaitan dengan takdir ya, toh sudah terjadi itu dengan izin Allah, sudah penancapan batu pertama ya kan. Sekarang ada 2 hal yang sudah terjadi, sudah bismillah aja gitu, lanjutkan. Tapi hal yang kedua adalah muamalah, jaga silaturahmi dengan saudara-saudara.
Bagaimana caranya meningkatkan komunikasi lagi lebih. Kalau kita merasa, aduh maaf ya melangkahi, ya udah minta maaf saja gitu. Yang penting di antara saudara nggak ada sakit hati gitu ya dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang harus dijalani. Jadi ya alhamdulillah hari ini kita belajar sedikit tentang kodarnya berkaitan dengan iradah. Itu dua kata kunci tuh yang kita selalu harus pegang dalam pohon penciptaan, itu selalu dijalin berkelindan antara iradah, kehendak Allah ada di situ, dan kudrahnya, kuasa. Jadi dia punya kehendak, Allah Ta'ala. Zat yang maha tinggi itu loh, yang tidak menzalimi kita sedikit pun itu loh. Kalau dia punya kehendak, nggak mungkin kehendaknya itu berasal dari iseng gitu, nggak mungkin. Atau aku ingin menzalimi dia, nggak mungkin. Jadi kehendak dia itu kemudian mewujud dalam bentuk daun yang jatuh dalam tanda kutip ya. Daun yang jatuh tuh itu tadi orang nipu, ya kan? Menggelapkan ini, itu daun yang jatuh. Sesuatu yang pergerakan yang terjadi di semesta kita. Ketahuilah ada unsur irodah dan kodrohnya. Dengan kuasanya dia dibikin begitu. Pion aja tuh orang-orang tuh. Sebenarnya kita yang sedang diproses. Sabar nggak ngadepin itu? Sadar nggak itu hartamu, aku pinjemin tuh sebenarnya. Kalau aku ambil, namanya juga pinjaman. Kamu kan ke tukang parkir doang, ya kan? Nggak mungkin ada tukang parkir punya, atau valet, orang yang kerja di valet membanggakan mobil-mobilnya, orang bukan mobilnya. Kita, apa sih yang sebenarnya milik kita? Coba, you name it. Satu aja, yang bener-bener milik kita gitu. Bisa nyebut? Nggak ada. Semua ini pemberian. So, ketika dia berkehendak ambil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Toh kita nggak kekurangan. Itu aja ya. Kalau kita memegang sama Allah Ta'ala, tawakal, dia selalu bantu. Yakin gitu. Berjalanlah dengan tegak, dengan gagah gitu ya, dengan uh, optimis gitu dan sukacita dengan segala sesuatu. Oke, nggak jadi nggak apa-apa. Bersabar dalam menunggunya. Kita ngutangin sama orang, terus kita ngarepin nih si orang ini bayar karena kita punya kebutuhan. Ternyata kita tagih nggak ada. Rasulullah kemudian hadis Rasulullah harus bicara tuh. Orang yang memberi keluangan sama orang yang berhutang itu pahalanya besar. Setiap hari dia nggak bayar itu dihitung kita bersedekah sebesar uang yang kita pinjamkan. Jadi nggak ada ruginya sahabat-sahabat hidup ini. Tenang aja ya, no stress, no stress. Begitu, alhamdulillah. Wah, baru satu paragraf sejam ternyata ya, alhamdulillah. Nah, semoga bermanfaat. Ini bermanfaat nggak nih kajian begini-begini? Lanjut minggu depan. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut teh. Lanjut, oke, Alhamdulillah, insya lanjut. Allah ya, insya Allah. Kalau gitu kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Pamit Makasih dulu. teh. Silahkan melanjutkan. Makasih Kasih teh. Teh Tesa. Yuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih Teh Tessa, warahmatullahi sama Waalaikumsalam. kasih. Makasih Iya, teh.